Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan tentunya buat para pelayan Tuhan, kami ucapkan selamat melayani. Tuhan memberkati. Baik saudaraku, sejenak kita berserah diri pada Tuhan. Sebelum kita menyatu dengan firman-Nya, mari saat teduh sejenak. Kepadamu kami berserah. Nyanyian doa pujian kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, bukalah pintu hati dan jiwamu, sebab firman Tuhan khotbah hari ini akan menyatu denganmu. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita harus saling melayani, terlebih melayani Tuhan. Apakah saudara siap melayani dan saling melayani dalam lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh? Lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Ku tahu Tuhan lebih dulu melayani, melayani lebih sungguh. Markobas B, kita sudi. Markobas B, kita sudi. Markobas ma Uriani Tuhakai. Markobas B, kita sudi. Mari saling melayani satu sama lain. Layanilah semua orang dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Kristus yang sudah melayani kita bersama-sama. Biarlah di Minggu Eksaudi hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, panggilannya, dan kita melayaninya sungguh-sungguh. Aino jabarnya kana posea, moya kana posona. Markobas di Tuhan. Tuhan lebih dulu
kita sudi marobasma dijoloni tupatai jalai do di paingon tu hita marhubas sadario dijoloni Tuhani. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan jamita Minggu Sadarion Tongot Tahe di hari Minggu Sadarion 12 Mei 2024. Nets khotbah yang tertulis dalam Almanak HKBP adalah tertulis di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dituliskan di sana. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini dalam Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan suaraku. Kami ucapkan sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan tentunya selamat mempersaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini ke seluruh dunia, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilalah saya bertanya kepada saudaraku, saudara boleh menjawab dalam hati masing-masing. Apakah yang paling perlu dalam hidup saudara hingga detik ini? Apakah yang paling saudara butuhkan sampai saat ini? Apakah yang saudara rindukan, yang saudara idamkan, yang saudara cita-citakan dari dulu sampai sekarang? Saya kira kita punya jawaban yang berbeda tentang itu. Saudara sendiri pun saya tahu pasti punya jawaban yang berbeda-beda dengan yang lain. Dan itu tidak dipersalahkan, karena kita punya hak bebas mengutarakan, menyampaikan isi hati kita masing-masing. Seberapa banyak orang yang mau mendahulukan hal-hal yang surgawi dibanding hal-hal yang duniawi. Seberapa banyak orang yang mau melaksanakan, merealisasikan, menghayati panggilan suara Yesus yang mengatakan, alai jumulu melulihamu harazane debata do hati korana duita bohon nama aka odeng dihamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka akan tambahkan kepadamu. Tidak sebanding kali dalam satu hari saja lebih banyak orang berbuat dosa. Bahkan banyak orang yang munafik, pura-pura berbuat baik, tapi dia sudah berbuat kelaliman, dosa, dan kejahatan. Padahal Tuhan merindukan setiap orang
harus hidup dalam kebenaran, keikhlasan, dan kejujuran. Bukan sekedar menjadi orang pendengar yang baik, yang tampaknya dia begitu semangat, tapi hari-harinya berlalu dengan noda dan celah. Pemazmur melihat supaya para pencemooh meninggalkan sifatnya, meninggalkan kelalimannya, meninggalkan kemunafikannya. Tapi biarlah mereka hidup dalam kebenaran. Mangulma di bagasa katikoran. Dan itu sebuah tema hari ini dalam Minggu Eksaudi yang memperdengarkan, yang memohon, "Tangihoma Tuhan suaraku, dengarlah suaraku ya Tuhan." Dalam tema Hatuauni halak partigor, kebahagiaan orang-orang benar. Siapakah orang benar itu sebenarnya? Orang benar sesungguhnya bukan saja yang mengklaim dirinya adalah orang-orang yang tidak tersentuh dengan kejahatan ataupun dosa. Orang yang selalu menunjukkan dia benar. Tidak demikian. Orang benar itu terlihat dalam semua sisi kehidupannya bahwa dia selalu berbuat kebaikan, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan ia tidak mau hidup dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Alai sing hok dongoluna, uduk jala serep, pangului diadopani dewata. Mengapa kali ini kita masuk dalam minggu yang mengupayakan, yang menandaskan permohonan kepada Tuhan? Dengarkan suaraku, dengarlah suara kami Tuhan, tangihoma suara nami. Karena banyak orang yang telah tutup telinganya pada Tuhan, matanya juga tutup pada Tuhan, imannya pun rapuh, dan Tuhan menutup pintu baginya. Rasa-rasanya Tuhan tidak mau tahu lagi kepada kita umatnya ini, karena terlalu syarat dengan dosa-dosa, syarat dengan perbuatan jahat. Tapi kali ini pemazmur merindukan Tuhan akan sendengkan telinganya, membuka hatinya untuk kita orang berdosa. Menurut beberapa pengamat atau ahli teolog, bahwa Mazmur 1 ini menekankan hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita. Dan dalam hal ini kita diingatkan bahwa kehidupan ini tidak pernah bisa lepas dari Tuhan, dari Sang Ilahi. Dan itulah sebenarnya penekanan khotbah Hatuauni halak partikor, adalah kesungguhan kita di hadapan Tuhan mempertahankan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Sungguh khotbah ini menekankan dan membawa kita pada perenungan yang sejati. Kita diingatkan hidup dalam Taurat Tuhan. Kalau bisa kita suka, rindu pada hukum-hukum Tuhan, dan tidak sekali-sekali melupakan, meninggalkan Tuhan dan hukum-hukumnya. Asonong marisuang salihubna. Orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang selalu berada dalam kebenaran Tuhan, maka ia seperti pohon yang terus segar dan berbuah bagaikan di tepi sungai. Selalu berkecukupan dengan air. Dan dia akan menghasilkan buah yang manis dan terindah. Tapi orang-orang fasik tidak demikian. Orang-orang fasik itu
akan mengalami kebinasaan karena mereka syarat dengan kelaliman, kemunafikan, dan pemberontakan, bahkan selalu dosa yang mengalir dalam tubuhnya. Saudaraku, kita diingatkan semuanya hari ini berseru kepada Tuhan, memohon pada Tuhan agar kita dikuatkan, diberkati, disertai, dan diampuni atas segala kekurangan kita. Jadilah menjadi anak Tuhan yang baik. Lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan, dan semua kita berbuat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita semata. Dan itulah yang mengajarkan kita hari ini supaya kita beroleh kebahagiaan. Mana kedua di bakasan Tuhani. Pakilala sonang, dame, molo, rabdo Tuhani. Siapa saja yang hidup dalam Tuhan, setia pada perintahnya, tekun mendengarkan firman-Nya, dan selalu dalam naungan sayap Tuhan, ia akan bahagia selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di minggu Eksaudi, kami akan bermohon supaya Tuhan dengarkan setiap seruan dan keluhan suara kami, dan Tuhan jawablah dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses bagi selalu dalam Tuhan. Amin.